Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini menyajikan Capablanca melawan Alekhine di tahun 1927, yang mana kedua belah pemain ini memperebutkan gelar juara dunianya. Setelah sebelumnya Alekhine dikalahkan oleh Capablanca dan dia dinobatkan sebagai juara dunia, setelah 8 bulan kemudian ditantang kembali oleh Alekhine dan untuk memperebutkan juara dunia. Dui tarung tersebut berlangsung hingga 34 pertandingan. Baik, kita langsung mulai. Dimulai dari D4, D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6, dan gajah ke G5, kuda B ke D7, dan E3. Pembukaan gambit menteri yang ditolak varian Swiss ini dimainkan oleh Capablanca, dijawab oleh Alekhine, gajah E7, kuda F3, dan di sini Alekhine langsung rokade. Benteng C1, A6, A3, H6, gajah ke H4 karena takut diancam. Di sini baru dipukul pion yang di C4, gajah mukul pion, dan B5, gajah E2. Kembali lagi dia mengintip daripada serangan kemana arahnya daripada Alekhine, dan langsung Alekhine menaikkan gajah ke B7, dan di sini putih langsung rokade. C5 dikali C5 dan kuda mukul pion. Ditantang untuk peraduan dari awal oleh Alekhine, teman-teman. Dijawab dengan kuda D4, dia menolak untuk peraduan tersebut, dan benteng ke C8. B4, kuda C ke D7. Dilanjutkan dengan gajah G3 dan kuda ke B6. Menteri ke B3, kuda F ke D5. Lagi-lagi dari Alekhine mengajak peraduan dengan tujuan menyederhanakan agar tidak terlalu pelik di permainan tengah tersebut. Namun ditolak dengan menjawab gajah ke F3, sekaligus mengunci jika kuda dipukul, gajah akan dipukul yang di P7. Benteng ke C4, dilanjutkan dengan kuda ke E4. Menteri ke C8, benteng mukul C4, teman-teman, dan dilanjutkan dengan kuda mukul C4. Benteng ke C1, mengepin kuda. Menteri ke A8. Dobrakan daripada Alekhine jelas mengarah kepada sayap raja, teman-teman. Kuda ke C3, benteng ke C8. Hingga di langkah ke-22 ini tidak ada langkah sedikit pun blunder dari kedua belah pemain. Namun setelah langkah brilian dilangkahkan oleh Capablanca dengan kuda mukul kuda yang di D5, gajah mukul gajah, dan gajah mukul gajah. Menteri mukul gajah. Di sini langkah brilian yang dimaksud, teman-teman, dari Capablanca dengan menguasai tempo di langkah ke-24 ini. A4, teman-teman, dan di sini Alekhine sadar bahwa ketika dilayani dia akan kalah tempo, maka dia menaikkan gajah ke F6, kuda F3, dan gajah ke B2. Jika gajah ini ditolak untuk peraduannya, maka ancaman benteng yang di C1 tersebut harus bergeser. Benteng bergeser ke E1, teman-teman, dan dilanjutkan dengan benteng ke D8. Sekarang sudah jelas bahwa tempo ada di tangan Alekhine. A kali B5, A kali B5, H3, E5, benteng ke B1, dan E4. Sekarang sudah makin kelihatan bahwa dari Capablanca sudah kehilangan momen menyerangnya dan dia dipaksa untuk bertahan. Kuda ke D4, dan di sini dipukul oleh gajah. Di langkah ini, teman-teman, langkah terbaik daripada
Alekin sudah jelas untuk mendudukkan menteri, sekaligus ketika terjadi peraduan dia akan menang pion yang di pusat. Dan di sini jika gajah itu dipukul oleh pion teman-teman, yang terjadi menteri mukul pion dan gajah ke F4 dilanjutkan dengan G5. Kalau misalnya gajah ini ditaruh di E3 tentu harus dipukul oleh kuda. Maka di langkah partai teman-teman, di saat posisi gajah mukul kuda tersebut, dari Capablanca tidak langsung memukul gajah, melainkan mengepin gajah dengan benteng ke D1. Mungkin dia berpikir bahwa gajah tidak akan lari kemana-mana, dia tetap akan dapat. Namun dia salah. Ternyata langkah blunder yang dia lakukan dijawab dengan Alekin dengan kuda memukul pion yang di E3. Dan di partai ini menyerah teman-teman. Kok bisa menyerah? Kan itu pertanyaannya. Kenapa? Karena ini masih panjang kan gitu. Jika kuda ini diterima, maka ini akan dipukul cek. Apakah putih harus kehilangan menteri atau kehilangan benteng? Tawarannya sangat sedikit. Jika dia memukul gajah, maka dia harus kehilangan benteng. Dan unggul kualitas ini mutlak akan dimenangkan oleh Alekin. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dari 34 pertandingan, dan ini salah satunya Capablanca menang dan dia pegang buah putih. Dimulai dari D4, D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6, gajah ke G5, kuda B ke D7, dan E3, C6, kuda ke F3. Setelah sebelumnya pembukaan gambit menteri ditolak dengan varian Swiss, dan ini dengan varian Argentina. Menteri ke A5 dan dijawab dengan kuda ke D2. Menteri ke A5 ini sebenarnya bertujuan hanya untuk melepaskan pin, tapi bersifat jebakan. Ketika pion nanti dipukul D kali C4 ini teman-teman, maka putih harus kehilangan gajah. Namun Alekin ceroboh menaikkan menteri di awal tersebut sebelum mengembangkan perwira-perwira yang saat ini sangat buntu langkah daripada gajah terang Alekin. Gajah ke B4 dengan tujuan untuk mengepin kuda tersebut. Di sini dijawab dengan menteri ke C2. Hitam rokade dan gajah ke H4. Karena dia menghindari ketika nanti pion yang di D memukul pion di C. C5, kuda ke B3. Dengan diancamnya menteri daripada Alekin tidak lari dengan ditaruh ke A4 teman-teman. Tahu bahwa kuda tersebut tidak bisa mukul menteri karena open check daripada gajah. Gajah mukul F6 dan kuda mukul F6. Dikali C5 dengan dijawab oleh Alekin kuda ke E4. Berharap pertukaran tersebut dimulai. Namun di sini C kali D5 dan gajah kali C3. B kali C3 dan kuda kali C5. Jelas di sini jika dipukul dia harus kehilangan menteri daripada Capablanca. Namun di sini benteng ke D1 karena ketika dipukul akan hilang benteng juga kuda tersebut. E kali D5 dilanjutkan dengan benteng kali D5. Kuda kali B3 dan A kali B3. Ada kesempatan untuk cek di sini, tapi itu tidak digunakan oleh Alekin. Namun dia menurunkan menterinya ke C6 dengan tujuan mengancam benteng dan sekaligus memposisikan menteri kembali lagi ke bertahan. Benteng ke D4. Dan di langkah ini teman-teman, sebaiknya daripada Alekin
adalah G6. Ini lebih baik daripada harus melangkahkan yang jelas daripada serangan Capablanca mengarah kepada sayap raja. Baik, kita kembali ke partai. Di saat posisi benteng ke D4 ini teman-teman, langkah partai benteng ke E8 dan dilanjutkan dengan gajah ke D3, menteri mukul G2, dan di sini langsung dipukul cek oleh Capablanca. Raja ke F8 dan di sini baru dikunci menteri tersebut dengan gajah ke E4. Menteri ke H3 dilanjutkan dengan menteri ke D2. Gajah ke E6, C4. A5 mencoba mengambil keuntungan di sayap menteri dari hitam dan dijawab dengan benteng ke G1. Di posisi ini teman, masih belum terlambat daripada Alekhine mempertahankan tempo yang dia miliki dengan menaikkan pion ke G6. Ini lebih baik daripada melangkahkan di sayap menteri tidak tentu arah, dan yang jelas pertahanan dia akan rapuh. Kembali ke langkah partai. Di saat posisi benteng ke G1 ini teman-teman, langkah partai menteri mukul pion di H2, benteng ke H1 lagi, dan menteri ke C7. Peluang cek di tangan Capablanca di sini untuk merusak tatanan daripada raja yang harus dipaksa nanti ke E7, dan dijawab oleh putih menteri ke B2 terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan menteri ke C5, gajah ke D5. Mengajak peraduan paksa di sini. Benteng ke A6 dan dilanjutkan dengan benteng ke E4. Jika gajah ini dipukul, tentu dia harus kehilangan benteng dengan dicek ke H8 oleh benteng yang di H1 teman-teman. Benteng ke D6 dan di sini benteng ke H7 dengan target pion yang di G7 tersebut dipukul oleh menteri. Raja ke E7 duluan dan menteri mukul G7. Raja ke D8, gajah mukul E6 dan F kali E6, menteri kali B7. Langkah peluang daripada Alekhine sudah tidak ada. Di sini mendominasi serangan tersebut Capablanca. Menteri ke B4 teman-teman mengalihkan daripada sepak terjang Capablanca. Menteri mukul B4 karena ini langkah paksa, A kali B4 dan C5. Inilah detik-detik Alekhine dipaksa menyerah. Benteng ke C6, benteng kali B4, benteng kali C5, dan benteng ke A7. Di langkah ini teman-teman, Alekhine langsung merebahkan raja. Tahu kenapa merebahkan raja? Karena di sini pilihannya sangat sulit. Langkah terbaik adalah raja ini ke C8. Dan jika itu dilakukan, maka akan datang cek benteng ke A8, raja ke D7, dan benteng ke B7 cek. Dia harus kehilangan satu benteng. Jika ditutup, tentu dipukul, dan benteng yang di E8 harus hilang. Makanya tadi dia menyerah. Dan jika di posisi benteng A7 ini, benteng ke C8 teman-teman, maka ini langsung mat. Pilihan yang serba salah dan akhirnya Alekhine di partai ini dia kalah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Peraturan FIDE pada zaman dulu teman-teman, sang juara dunia tidak ikut kualifikasi dalam pertandingan tersebut. Namun siapa yang lolos dari kualifikasi penantang kandidat juara dunia, maka dia akan duit tarung langsung dengan sang juara dunia. Baik, kita langsung mulai. Partai ini Alekhine pegang buah putih teman-teman. D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, D5. Gambit menteri yang ditolak dijawab dengan gajah ke G5.
Dilanjutkan dengan kuda B ke D7 dan E3. Capablanca memilih dengan varian pertahanan kuda C6, C kali D5 dan E kali D5. Gajah ke D3, gajah ke E7. Kuda G ke E2 berniat untuk rokade, dan di sini hitam duluan rokade pendek. Kuda G3, kuda ke E8. Mengajak peraduan di sini dan susah untuk gajah tersebut untuk bergeser daripada peraduan tersebut, teman-teman. Namun di sini Alekhine memilih untuk melindungi dengan mendorong pion ke H4. Kuda D ke F6 dan dilanjutkan dengan menteri ke C2. Gajah ke E6, kuda ke F5. Gajah mukul F5 dan gajah mukul F5. Kuda ke D6, gajah ke D3, teman-teman. H6, gajah ke F4, benteng ke C8 dan G4. Gebrakan di sayap raja Alekhine dengan penuh power ini, teman-teman, dan susah untuk ditangkis daripada Capablanca tersebut. Kuda F ke E4 menahan laju daripada tajam gajah dan kuda tersebut, dan di sini G5. Dia tidak memilih memukul kuda tersebut, teman-teman. H5 menganggap dengan didorongnya pion, serangan daripada putih buntu nih, teman-teman, dan di sini baru dipukul. Gajah mukul kuda dan kuda mukul gajah. Kuda mukul kuda di sini dan D kali E4 dilanjutkan dengan menteri mukul pion. Sampai di sini, teman-teman, tekanan daripada putih sudah tidak tajam lagi, teman-teman. Namun blundernya langkah dari Capablanca dengan dia mengeluarkan menteri cek ke A5. Disinilah langkah blunder dimulai daripada Capablanca, yang sebaiknya dia melindungi gajahnya dengan menggeser benteng ke E8. Di sini langsung dijawab dengan raja ke F1. Tidak menutup di sini, teman-teman. Dan di sini menteri ke D5. Lagi-lagi memaksa peraduan karena menganggap secara materi hampir sama, teman-teman, dan posisi masih unggul hitam. Diterima tawaran tersebut oleh Alekhine, sekali menteri, dan dilanjutkan dengan raja ke G2. Disinilah tempo yang tidak disadari oleh Capablanca bahwa raja daripada putih sangat aman dan ancaman daripada hitam sangat tidak berarti, teman-teman. Benteng ke C2 dengan mengancam pion yang di B2. Di sini benteng H ke C1 mengajak peraduan paksa. Karena di sini pilihannya benteng apakah disusun atau memukul pion yang di B2. Di partai dia menyusun benteng dengan menggeser ke C8. Benteng kali C2 dan benteng mukul benteng di sini, teman-teman. Benteng ke B1 sekarang tidak diberikan lagi peluang itu, raja ke H7. Dilanjutkan dengan raja G3, raja ke G6. Ingin mendesak duluan tempo di sayap raja tersebut, mau menduduki petak yang sangat strategis di F5. Dijawab dengan F3 untuk mengancam raja ketika naik ke F5 tersebut. F6, G kali F6 dan gajah mukul pion. A4, raja ke F5. Posisi ini sungguh sangat aman daripada hitam, teman-teman, karena dia berhasil menduduki petak tersebut. Namun setelah A5, dia mulai risau dengan pion yang di sayap menteri. Benteng ke E2 dengan tanpa sebab arah kemana dia, hanya khawatir pion tersebut akan didorong. Dilanjutkan dengan benteng ke C1 dan di sini baru dipukul pion yang di B2. Benteng ke C5 dengan ancaman pion tersebut, raja ke E6. E4 dan di sini baru dipukul oleh gajah pion yang di D4.
Tentu ini ancaman benteng dan langkah terbaik jelas memukul pionnya di D5. Gajah ke C3 dan benteng mukul H5. Dilanjutkan dengan A6, gajah ke C7, gajah ke E1 cek, dilanjutkan dengan raja ke G4. Ini langkah-langkah daripada Capablanca ingin remis, teman-teman. Benteng ke G2 cek, raja ke H3. Benteng ke F2 lagi. Dia meminta remis sebenarnya dari partai ini, karena dari 34 pertandingan 25 kali remis, teman-teman. 6 kali dimenangkan Alekhine dan 3 kali dimenangkan Capablanca. Baik, kita lanjut. Di posisi ini, teman-teman, jika benteng ke F5 itu lebih baik daripada Alekhine, namun Alekhine masih memilih mengatur tempo di sini. Kembali ke partai di saat posisi benteng ke F2, raja ke G4 lagi. Benteng ke G2 lagi cek, raja ke H3. Langkah berulang ini hampir dikatakan remis. Namun dilanjutkan lagi benteng ke F2 dan di sini baru dimajukan pion ke F4. Benteng ke F3 dengan cek, teman-teman, dan di sini raja ke G2. Benteng ke F2 lagi cek, raja baru ke H3 lagi. Di sini jika diulang masih sisa satu langkah lagi, maka remis. Benteng ke F3 cek lagi dan di sini raja ke G2 lagi. Benteng ke F2 lagi, jika dia kembali lagi ke H3 tentu ini remis, teman-teman. Namun di sini di partai Alekhine sadar akan itu, langsung melarikan raja ke G1. Benteng ke C2 dengan mengancam gajah dan di sini gajah ke B6. Benteng ke C4, ancaman pion di sini, teman-teman. Langkah yang dilakukan oleh Alekhine adalah ke G2 raja tersebut. Dibiarkan pion ini dipukul, tapi dengan peraduan paksa nanti benteng yang memenangkan Alekhine di pion gantung E5 tersebut. G6 dengan mengancam benteng terlebih dahulu, dan ini memang langkah bagus daripada Capablanca, teman-teman. Benteng ke E5 cek, raja ke D7, H5. G kali H5 dan di sini tidak dipukul pion tersebut, melainkan menaikkan raja ke H3, ke F3, teman-teman. H4, benteng ke H5. Benteng ke C3, raja ke G4. Inilah detik-detik daripada Capablanca dipaksa untuk menyerah, teman-teman. Langkah terbaik daripada Capablanca di sini adalah benteng ke G3, tapi itu juga hanya buang tempo. Setelah raja ke F5, maka pion akan melaju untuk promosi. Kembali ke posisi di saat raja ke G4 ini, teman-teman, langkah partai dijawab oleh hitam dengan benteng ke C4, tetap mengancam pion lagi. Dilanjutkan dengan raja ke F5 dan gajah mukul A5. Jika dipukul gajah ini, tentu daripada putih harus kalah. Di langkah partai, dia tidak memukul gajah tersebut dengan cek benteng ke H7. Raja ke C6, sekarang baru dipukul. Benteng ke C5 cek, dan di sini dijawab dengan raja ke E6. Dia tidak menutupi dengan pion, teman-teman, agar pion promosi di F ini tidak bisa dibendung nantinya ketika didorong. Dilanjutkan dengan benteng mukul gajah F5. Benteng ke A3 mencoba memblok sekaligus akan menahan laju dan promosi pion yang di H tersebut. F6. Benteng ke F3 untuk menahan laju tersebut. Di sini tetap didorong oleh Alekhine. F7.
B5 mencoba mengambil inisiatif di sini daripada Capablanca teman-teman, dan dijawab dengan benteng ke B5. Di langkah ini, jika pion yang dihampat punya Capablanca ini dipukul teman-teman, maka kesempatan promosi kedua pemain sama-sama tinggi dan bisa berakhir remis. Tapi di sini langkah partai dilakukan oleh Alekhine dengan menempatkan benteng di tempat strategis, nantinya di F5. H3 tetap dipaksa untuk maju. Di sini teman-teman bisa mengambil pelajaran. Di saat posisi seperti ini langsung ditutupkan oleh Alekhine benteng ke F5, dan ini langkah yang tidak bisa ditawar, tetap promosi. Benteng mukul benteng dan pion mukul benteng. Pertanyaannya mungkin dari teman-teman, di posisi ini apakah ada kemungkinan remis? Di partai teman-teman, Capablanca ini menyerah, karena dilanjutkan kemanapun tetap dia kalah. Baik, jika di posisi ini masih dilanjutkan teman-teman, mungkin ada yang berpikir pion daripada Capablanca siap promosi 2 langkah lagi. Baik, kita lanjutkan. Jika di posisi ini Capablanca melanjutkan dengan pion ke H2 bersiap promosi, maka dilanjutkan dengan pion F promosi menteri, dan Capablanca promosi juga, dan akhirnya harus diambil dengan cek ke A8. Dia harus kehilangan menteri. Raja kemanapun dia, maka menteri itu dipukul. Kalau sudah seperti ini, mutlak tidak bisa lagi dipertahankan gelar juara dunia daripada Capablanca. Makanya di posisi pion mukul F5 tadi, saat pertukaran benteng dia langsung merebahkan raja, dan sekaligus Alexander Alekhine dinobatkan sebagai juara dunia keempat, dan hanya bertahan kurang lebih 6 bulan juara dunia ketiga tersebut di tangan Capablanca. Baik, sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Sekali lagi mengingatkan teman-teman, jangan lupa analisa catur ini butuh tenaga, dan teman-teman jangan sampai kekurangan air putih agar kepala tidak pusing untuk belajar atau menganalisa catur. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.